Liana untuk silakan memulai sesinya. Jangan lupa untuk ya, sudah bisa dimulai, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, kesehatan, kekuatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini meskipun hanya secara daring ya. Salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan insya Allah keselamatan sampai kepada kita yang masih senantiasa berjuang di jalan Allah, insya Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali dulu dengan doa ya. Doa dimulai dengan pembacaan Quran Surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa belajar. Oleh karena itu, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Adik Ismail boleh untuk memimpin doa? Iya, doanya dikeraskan ya. Dimulai dengan pembacaan Surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Oke, Adik Ismail disilahkan. Terima kasih Ibu Guru. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, izinkan saya membacakan doa diawali dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Adik Ismail sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga dengan dipimpinnya doa oleh Adik Ismail, pembelajaran kita hari ini beroleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Adik-adik, selanjutnya Ibu akan memeriksa dulu kehadiran untuk ketua kelas siapa saja yang tidak hadir di sini. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Oh ya, kenapa itu yang satu orang itu tidak hadir? Lagi sakit matanya. Oh, lagi sakit matanya. Oh iya. Untuk yang tidak hadir hari ini, mari kita doakan ya, semoga di pertemuan selanjutnya yang tidak hadir akan bisa mengikuti pembelajaran dan insya Allah diberikan kesehatan ya. Oke, adik-adik, yang hadir hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Jadi, Bu. iya, selanjutnya siapkan alat tulis adik-adik ya. Siapa tahu insya Allah dalam kegiatan pembelajaran nanti ya ada beberapa hal yang mungkin harus dicatat oleh adik-adik. Baik adik-adik yang dirahmati Allah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas ya tentang materi sajaah. Ya, ada yang masih ingat tentang sajaah? Ada, Bu. Guru, membela kebenaran. Iya, benar sekali. Jadi materi sajaah itu atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan suatu kejujuran ini sebagaimana telah sesuai ya dengan apa yang telah Allah perintahkan ya dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 kalau tidak salah ya. Di situ dijelaskan bahwa kuntum khairu ummah, kamu adalah umat terbaik di seluruh dunia, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, wa ta'muru bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, yang mencegah pada kemungkaran, wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah, itulah kita muslim ya. Jadi jika kita berpegang teguh pada ayat ini, maka insya Allah ini akan membawa kita pada peradaban mulia ya, sebagaimana Islam pernah menorehkan sejarah peradaban Islam yang gemilang pada masa kejayaan. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, sekarang Ibu tampilkan dulu, Ibu akan share screen dulu materi yang akan Ibu sajikan.
Bagaimana, bisa terlihat adik-adik? Ya, Bu. Oh iya. Nah, coba adik-adik sebentar. Tampilkan dulu. Oke, sekarang coba adik-adik perhatikan pada gambar yang pertama. Bisa dilihat? Ya, Bu. Iya. Bisa, Bu. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar Gedung, istana. bangunan. Bangunan. Nah. Iya. Yang lain mungkin ada yang kenal? Bangunan Istana peradaban. Raja, Bu. Istana Raja. Iya, ini adalah merupakan salah satu bukti ya bahwa Islam pernah berjaya. Ini adalah apa dulu namanya ini? Benteng ya, ini adalah benteng Alhambra ya, yang letaknya berada di Spanyol. Coba sekarang perhatikan gambar yang kedua. Ya, Bu. Ada yang bisa memberikan komentar tentang gambar yang kedua? Ilmuwan Muslim. Iya, bagus. Ilmuwan Muslim. Ada lagi? Para pemikir yang mendiskusikan hasil temuannya, Bu. Oke, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Adik Mutmainnah mungkin? Ini gambar tentang apa? Pemikir Islam yang lagi membaca referensi, Bu. Membaca Masya Allah, buku. luar biasa sekali ya. Jadi ini adalah gambaran Muslim terdahulu ya, yang sangat gemar dalam menuntut ilmu. Coba sekarang perhatikan. Ini mungkin adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita ya. Ada yang tahu ini? Masjid apa ini? Masjid Gambar. Darussalam Aceh, Bu Guru. Iya? Masjid Bagaimana? Darussalam Aceh. Iya. Ini adalah salah satu bukti ya peninggalan bahwa Islam pernah menorehkan sejarah peradaban ya pada masa kejayaan. Ini adalah salah satu masjid yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda ya. Oke. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, apa manfaatnya kita mempelajari materi ini? Kita lihat dulu ya. Nah, coba dicek ini. Apa manfaatnya kita mempelajari materi sejarah ini ya? Dengan mempelajari materi sejarah ini, insya Allah ya, adik-adik dapat belajar ya bagaimana Muslim dahulu itu mampu memberikan perubahan besar pada dunia, sehingga dengan begitu insya Allah ini akan membangkitkan semangat dalam diri kita untuk membangun kembali peradaban Islam ya yang maju dan unggul. Kemudian juga dengan begitu insya Allah ini akan membangkitkan semangat kita lagi ya, semangat dalam diri kita untuk membangun kembali peradaban Islam yang maju ya. Astagfirullahaladzim. Ya, lanjut. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, coba adik-adik perhatikan. Bisa dilihat di sini? Iya. Coba adik Nasruddin dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat: 1. Mempertahankan nilai-nilai Islam, dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan dengan benar. 2. Membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan dengan benar. 3. Memerinci perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan benar. Yang keempat,
membuktikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan benar. Yang kelima, menampilkan sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan benar. Oke, lanjut tujuan pembelajaran selanjutnya. Silakan bacakan Adik Ismail. Yang keenam, merumuskan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya dengan benar. Yang ketujuh, menentukan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya dengan benar. Sudah, Bu? Bu, sudah. Oke, bagus ya. Bagus sekali, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini. Sebentar. Oke, coba Adik Mutmainnah dibaca kompetensi dasarnya pada hari ini. Ya, Bu. Yang pertama, mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan Islam. Kemudian yang kedua, menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Kemudian yang ketiga, menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih banyak, Mutmainnah. Sama-sama, Bu. Nah, ini indikator nanti yang akan kita capai setelah mempelajari materi kita pada hari ini. Coba Adik Nasruddin dibacakan dulu indikatornya. Ibu, indikator pertama, mempertahankan nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan. Yang kedua, membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan. Yang ketiga, memerinci perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang keempat, membuktikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Dan yang kelima, menampilkan sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Sudah, Bu Guru. Oke, selanjutnya Adik Mutmainnah dibacakan indikator selanjutnya. Bu, yang pertama merumuskan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Kemudian indikator yang kedua menentukan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Sudah, Bu? Oke, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti ya. Adik-adik, nanti Ibu akan tayangkan video pembelajaran. Silakan adik-adik simak dan amati ya. Iya, Bu. Semana ada video tadi ini.
Sebentar ya, tunggu sebentar. Silakan adik-adik perhatikan ya. Dicatat jika ada hal-hal yang perlu adik-adik catat. Iya, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Suaranya Ibu Muli. Ya.
Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, itulah tadi ya sekilas tentang periodisasi Islam ya pada masa kejayaan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sejarah Islam itu terbagi dari 3 periode. Yang pertama ada periode klasik, itu terjadi pada tahun 650 hingga 1250. Ya, periode klasik ini terdiri dari fase ekspansi. Ya, jadi fase ekspansi itu adalah fase perluasan Islam ya dan integrasi, kemudian ada fase disintegrasi. Kemudian ada periode pertengahan, itu terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1800, dan kemudian ada periode modern 1800 dan seterusnya. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin adik-adik tanyakan terkait video? Jika tidak ada, maka Ibu akan bagi adik-adik ke dalam 4 kelompok ya. Bagaimana, ada? Tidak ada? Oke, selanjutnya Ibu akan bagi adik-adik ke dalam 4 kelompok ya. Nah, di sini adik-adik akan membahas ya terkait kompetensi dasar tadi ya yang sudah dibacakan oleh adik Nasruddin. Tentang jadi kelompok 1 akan membahas tentang bagaimana memerinci ya perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Kelompok 2 ini akan membahas tentang bukti perkembangan Islam pada masa kejayaan, dan yang berikutnya adalah kelompok berikutnya akan merumuskan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Dan untuk hari ini 2 kelompok dulu yang tampil ya, karena melihat waktu. Jadi untuk kelompok berikutnya akan tampil di pertemuan selanjutnya. Silakan adik-adik cari referensi ya, baik itu dari buku maupun dari internet, tentang bagaimana perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan itu. Ibu akan bagi kelompok 1 ya. Kelompok 1 Ismail ya, adik Ismail, adik Sutriandari, kemudian adik Elti. Kelompok 2 adik Mutmainah, adik Suparman ya. Kemudian kelompok 3 ada adik Rifkayani, adik Mapesabi. Ada yang tidak tergabung pada kelompok? Mohon diinformasikan. Semua sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk masing-masing kelompok, silakan pilih ketua kelompoknya ya. Mungkin kelompok 1 siapa yang dipilih menjadi ketua kelompoknya? Adik Sutri. Pak Ismail. Siap, siap. Adik Sutri atau adik Ismail ini? Adik Sutri, Bu. Pak Ismail. Oke. Kelompok 2 yang menjadi ketua kelompoknya siapa? Kelompok 2. Silakan. Kelompoknya adik Mutmainah. Siapa yang menjadi ketua kelompoknya? Adik Ayah, saudara? Marina, Bu. Iya, Bu. Kelompok 3 adik Rifkayani. Adik Rifkayani yang menjadi ketua kelompoknya ya? Halo, kelompok 3. Adik Suparman. Kelompok 3? Ya. Adik Suparman ya menjadi ketua kelompoknya. Sekarang silakan masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok silakan melihat materi yang telah Ibu bagikan ya tentang perkembangan peradaban Islam. Silakan gunakan buku yang ada atau gunakan HP adik-adik ya. Gunakan HP untuk mencari tentang sejarah perkembangan Islam pada masa kejayaan. Oke.
Oke, mungkin ada kelompok yang sudah siap tampil? Ada Bu. Oke, silakan untuk kelompok 1 ya, kelompoknya Ismail. Oke, silakan Ismail dan kelompoknya. Terima kasih Siapa atas yang akan kesempatan itu. presentasikan? Ya, Siapa yang akan presentasikan? saya Bu, saya. Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Guru. Izinkan saya, Ismailowo, untuk mempresentasikan dalam rangka mewakili kelompok 1. Saya ambil ikhtisarnya saja Bu ya. Adapun yang telah kami diskusikan tentang perkembangan peradaban Islam. Peradaban Islam di masa kejayaan, yakni pada peradaban baru dan membeda yang ditawarkan Khulafaur Rasyidin, antara lain persamaan hak, semangat persaudaraan akidah, penerapan keadilan yang merata, khalifah yang menerapkan pola hidup sederhana. Adapun yang menjadi perhatian kami yang selanjutnya adalah di zaman Bani Umayyah, merupakan kelanjutan Khulafaur Rasyidin. Wilayah kekuasaannya sampai ke Asia Tengah dan Asia Selatan Timur dan seluruh Afrika Utara sampai Spanyol di barat. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh beberapa pemikir, termasuk di dalamnya adalah Ibnu Sina, Al-Ghazali. Ibnu Sina terkenal dengan buku At-Tibyan, Al-Ghazali terkenal dengan Ihya Ulumuddin, dan masih banyak lagi dalam seni sastra, suara, seni ukir, dan seni bangunan, dan juga di bidang administrasi, sarana prasarana, dan banyak bangunan yang ditinggalkan sekarang ini menjadi saksi yang kita lihat di Spanyol, terutama di Granada. Itulah hasil dari diskusi kami. Insya Allah bisa menjadi tambahan ilmu untuk kelompok yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1, berikan tepuk tangan. Ya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sudah bisa dipahami, sudah bisa ditangkap apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1? Bisa, Bu. Oke. Oke, lanjut dengan kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Iya, Bu. Oke, silakan Adik Mutmainnah. Ya. Jadi terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pada saat itu banyak yang berjasa dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat dan sastra. Sudah, Bu. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya dari kelompok 3. Silahkan. Ya, Bu. Oke, Ya. silakan Adik Suparna. Yang lain tolong disimak ya, karena Ibu di sini memberikan penilaian juga kepada adik-adik. Jadi jika ada yang harus ditanyakan, silahkan bertanya. Tidak perlu malu-malu. Oke, silahkan Adik Suparman. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok kami dari kelompok 3, bahwa yang kami diskusikan tentang sejarah perkembangan peradaban Islam itu adalah terbagi atas 3. Yang pertama adalah periode klasik, yang kedua adalah periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern, di mana periode klasik itu dibagi lagi menjadi fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Dan yang kedua adalah fase integrasi. Itu yang sempat kami hasil dari diskusi kami dari anggota dari kelompok 3. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak untuk kelompok 3 ya, yang seharusnya tampilnya nanti pertemuan selanjutnya, tapi tidak apa-apa, sudah terlanjur tampil. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3.
Oke. Nah, adik-adik, dengan berakhirnya tampilan dari kelompok 3, selanjutnya kita masuk pada Ibu di sini akan membagikan kepada adik-adik LKPD ya. Silakan adik-adik kerjakan. Setelah itu diskusikan juga silakan dikerjakan secara berkelompok bisa ya. Kemudian akan Ibu kumpul nanti dan akan Ibu nilai hasilnya. Oke. Ibu akan untuk LKPD-nya akan Ibu share di link ya pada kolom chat. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan penutup ya. Jadi dari presentase tadi yang telah ditampilkan oleh 3 kelompok, coba ada yang bisa memberikan kesimpulan? Adik-adik? Adik Ismail, adik Nasruddin, adik Rifkayani, adik Sutriandari, adik Sumiati, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo. Ada, Bu. Oke, silahkan adik Ismail. Masya Allah. Silahkan berikan kesimpulan. Menurut kami, setelah menyimak video yang diputarkan dan melihat pemaparan dari teman-teman dari kelompok 2 dan kelompok 1, kami menyimpulkan bahwa faktor-faktor penting kemajuan peradaban Islam adalah Islam sebagai agama fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam juga sebagai agama yang rasional, yang sesuai dengan akal pikiran kita. Yang ketiga, agama juga mendorong untuk maju. Kita didorong untuk menuntut ilmu dan selalu maju. Dan yang selanjutnya, agama juga menjadi pedoman hidup yang sempurna. Orang Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir, agama Islam diperuntukkan untuk seluruh alam semesta. Oleh karenanya, Islam tersebar luas, menjadi peradaban yang maju dan diperhitungkan. Itu kesimpulan kami, Bu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih adik Ismail. Jadi itu tadi kesimpulan dari adik Ismail ya. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Oke, ada? Saya Bu Guru. Tidak ada. Oh ya, silakan adik Nasruddin. Kalau menurut kami Bu Guru, salah satu kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi tentang kejayaan Islam Bu Guru, bahwa ternyata Islam pernah menorehkan sejarah kejayaannya di dunia peradaban. Salah satu buktinya Bu Guru yaitu pesatnya ilmu pengetahuan di berbagai cabang seperti filsafat Islam, ilmu kedokteran, ilmu fikih, geografi, kimia, dan ilmu-ilmu yang lain. Dan munculnya juga pemikir-pemikir Islam seperti Al-Kandi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok kami, Bu Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih adik Nasruddin. Bagus sekali ya kesimpulannya. Jadi di sini adik-adik perlu ketahui bahwa Islam itu bisa berjaya karena 2 hal adik-adik, yaitu karena iman dan amal soleh itu sendiri. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya ya, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardh. Bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dijadikan penguasa di muka bumi. Ya, oke adik-adik yang dirahmati Allah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ya terkait dengan materi perkembangan peradaban Islam ini. Silakan adik-adik, Ibu akan kirim melalui kolom chat ya. Silakan diperiksa kolom chatnya. Dan selanjutnya, insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya masih dengan materi yang sama, itu penampilan dari kelompok 4 ya. Oke adik-adik, dengan berakhirnya kesimpulan dari adik Nasruddin dan adik Ismail tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada kegiatan hari ini. Dan selanjutnya mari sama-sama kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa. Ya, untuk doa bisa tolong dipimpin oleh adik Nasruddin. Silakan, adik Nasruddin. Ya, terima kasih Bu Guru. Teman-teman sekalian, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih sama-sama. Insya Allah berjumpa di lain waktu ya. Jangan lupa oleh-oleh. Bu Guru. Mari kita berikan tepuk tangan